Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam bab 9 dari buku Untrapping Product Teams. Fokus kita nih, mendefinisikan dan mengukur metrik yang benar-benar bisa ditindaklanjuti. Yep. Anda pasti sering dengar soal metrik, tapi mungkin pernah juga kan ngerasa kejebak? Entah itu sama vanity metrics, angka yang kelihatan keren tapi ya gitu deh, atau malah analisis paralisis, kebanyakan data malah bingung mau ngapain. Betul sekali. Jadi misi kita sekarang memahami gimana caranya milih metrik sebagai pemandu, bukan cuma buat laporan. Oke, kita mulai ya. Persis. Di zaman sekarang yang datanya melimpah ruah gini, milih metrik yang pas itu krusial banget. Tujuannya ya biar nggak gampang terdistraksi gitu. Biar fokus ke hal yang beneran ngasih nilai buat pelanggan dan buat bisnis juga. Nah, itu dia. Actionable. Sesuatu yang bisa jadi kompas, bukan cuma kaca spion buat lihat ke belakang. Bab ini langsung nyebut soal bahaya vanity metrics. Contohnya jelas banget, jumlah unduhan aplikasi tinggi. Iya. Klasik itu. Kelihatannya sukses kan, tapi nggak ngasih tahu apakah pengguna beneran aktif, dapat value atau enggak. Atau contoh lain di buku soal tim yang hampir batalin fitur bagus gara-gara terlalu fokus ke metrik makro A/B test. Padahal metrik utamanya udah oke ya. Iya, padahal metrik bisnis utamanya, kayak pendapatan, itu udah nunjukin hasil positif dari versi baru. Hampir salah langkah mereka. Nah, itu dia poin pentingnya. Jebakan vanity metrics ini sering muncul karena, gimana ya, metriknya gampang diukur, kelihatan bagus di permukaan. Tapi dampak nyatanya ke bisnis atau pengguna, ya bisa jadi minimal. Perlu disiplin memang buat nggak terjebak di situ. Betul, makanya perlu dibedain antara indikator lagging sama leading ya. Tepat, penting banget itu. Indikator lagging, kayak pendapatan total atau Customer Lifetime Value, CLV, itu kan hasilnya baru kelihatan belakangan. Udah telanjur kejadian ya? Iya, agak susah dipengaruhi secara langsung. Kayak lihat rapor di akhir semester gitulah. Nah, sebaliknya, indikator leading, misalnya tingkat recurrence, seberapa sering sih pengguna balik lagi, atau Customer Effort Score, CES. Gampang nggak sih mereka pakai fitur kita? Oh, CES itu penting ya? Banget! Atau nilai keranjang rata-rata, ini semua ngasih sinyal awal. Bisa kita pantau, bisa kita pengaruhi, jadi kita bisa lebih proaktif. Fokusnya jadi bukan cuma ngelaporin yang udah lewat, tapi gimana mempengaruhi hasil ke depan. Nah, ini ada lagi konsep yang menurut saya sangat menarik di bab ini, beda antara metrik input dan metrik output. Oke, gimana tuh contohnya? Contohnya bagus banget. Ada tim e-commerce, awalnya mereka ukur konversi pencarian. Itu output metrik kan? Berapa banyak pencarian yang akhirnya masuk keranjang. Hasil akhir ya? Iya, dan itu susah banget ditingkatin. Rasanya banyak faktor di luar kendali tim. Masuk akal. Terus mereka geser fokusnya ke metrik input. Hal-hal yang bisa mereka kontrol langsung. Contohnya? Kayak memperbaiki algoritma ranking hasil pencarian, atau secara aktif ngatasin kalau ada pencarian tanpa hasil. Mungkin ditawarin produk alternatif atau apa gitu. Oke. Yang bisa mereka kerjakan langsung ya? Betul, dan hasilnya ternyata metrik output tadi, si konversi pencarian, ikut naik. Jadi kelihatan hubungan sebab akibatnya. Tim jadi merasa punya kontrol. Nah, ini dia. Kenapa fokus ke input matrix itu rasanya memberdayakan. Tim bisa lihat langsung kaitan antara kerjaan mereka, input yang dikontrol, sama hasil yang diukur, si output. Contoh lain lagi deh, Net Promoter Score, NPS. Itu kan output metrik. Kalau udah rendah, ya agak telat mungkin buat perbaiki persepsi saat itu juga. Bener juga. Tapi, kalau kita proaktif ngukur dan perbaiki CS, ini input metrik, di momen-momen penting kayak pas check out atau pas kontak CS, nah kita bisa pelan-pelan naikin kepuasan. Yang nantinya ya diharapkan bakal kelihatan juga di NPS. Tim jadi ngerasa bisa nyicil perbaikan. Oke, jadi jelas ya bedanya dan kenapa input metrik itu penting. Terus, gimana cara praktis nentuin metrik yang tepat ini? Biar nggak kebanyakan juga. Nah, buku ini ngasih saran bagus. Mulai dari pertanyaan dasar dulu. Sebenarnya kita mau capai apa sih? Atau keputusan penting apa yang perlu kita ambil dalam waktu dekat? Oke, mulai dari tujuannya ya. Betul. Dari situ, baru kita tarik mundur. Metrik mana nih yang paling relevan buat jawab pertanyaan tadi? Buat bantu ambil keputusan itu. Dan kuncinya, jangan coba lacak semuanya. Itu resep pasti buat analisis paralisis.
Fokus aja ke beberapa yang paling vital. Jadi pilih yang benar-benar ngaruh ke keputusan atau tujuan ya? Ya, dan waktu nentuin ini, nanti mungkin metriknya bisa dikelompokin ke kategori yang disebut di buku. Kayak metrik engagement, seberapa lengket pengguna. Metrik monetary, ada dampak duitnya nggak? Atau activation, seberapa cepat pengguna baru ngeh sama produk kita. Itu buat bantu mikir aja ya, bukan buat dicentang semua. Persis, bukan checklist, Nyon. Cuma buat bantu klarifikasi aja. Kita nih mau ngukur dampak di area mana sih sesuai tujuan tadi. Oke, terus soal nyajiin datanya gimana? Biar nggak cuma angka doang. Nah, ini penting juga. Buku ini bilang pakai konteks. Jangan cuma kasih angka mentah. Ceritain ya. Betul, pakai storytelling. Misalnya pakai kerangka PEAS yang disebut di buku. Jelasin problemnya apa, agitate atau tunjukin gawatnya kalau dibiarin, baru kasih solution atau tindakan yang diambil berdasarkan data metrik itu. Jadi angkanya ada ceritanya gitu ya. Iya. Biar pemangku kepentingan juga ngerti kenapa angka itu begitu dan apa artinya. Bikin dashboard boleh, tapi selalu kasih narasi. Dan jangan lupa bedah datanya. Lihat per segmen pengguna, per perangkat. Kayak contoh di buku tuh, soal tombol CTA yang nggak kelihatan di layar kecil. Kalau nggak dibedah per perangkat, mungkin masalah itu nggak ketahuan. Bener banget. Bisa kelemat ya. Jadi kesimpulannya buat Anda nih, gimana? Mengukur yang penting itu bukan cuma soal teknis ngumpulin data ya? Bukan sama sekali. Ini soal fokus strategi, berani nanya kenapa di balik angka, dan pakai insight itu buat bergerak maju. Sambil tentunya hati-hati sama jebakan vanity metrics dan kelumpuhan analisis tadi. Tepat sekali. Mungkin sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat direnungin nih. Daripada mulai dengan metrik apa aja ya yang perlu kita lacak, coba deh balik pertanyaannya. Keputusan krusial apa yang perlu kita buat segera? Dan data atau metrik apa yang paling bisa bantu kita ambil keputusan itu dengan yakin? Menarik. Coba deh evaluasi lagi metrik yang Anda pakai sekarang, pakai kacamata pertanyaan itu. Mungkin jadi kelihatan mana yang beneran ngebantu maju, mana yang cuma, jadi suara bising aja.